Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 10. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai laporan keuangan sektor publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri serta rekan presentator saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yufriana Roja sebagai pemateri pertama dan rekan presentator saya Sri Sulastri Hamzah sebagai pemateri kedua dan juga rekan presentator kedua saya, Vince Sakarias. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja menjelaskan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian dari laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam penyediaan laporan keuangan sektor publik sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai salah satu bentuk pengumpulan dan pengolahan serta pengkomunikasian suatu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan menilai kinerja suatu organisasi. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuatnya laporan keuangan sektor publik. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Dalam hal ini, laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas usaha bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Dalam hal ini, laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, serta memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain jika ada. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Dalam hal ini, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Dalam hal ini, laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi dapat meneruskan atau menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan organisasi. Dalam hal ini, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai dari pemakai yang dipengaruhi oleh karyawan dan masyarakat. Yang ketiga, komponen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LRA. Pendapatan LRA mencakup beberapa hal. Yang pertama, pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Yang ketiga, akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Yang keempat, dalam hal besaran pengurangan biaya terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel pada pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu. Dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat disesuaikan. Yang kelima, pengembalian yang sifatnya sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dapat dibukukan sebagai pengurangan pendapatan LRA. Yang kedua, belanja. Belanja mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Yang ketiga, belanja diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, klasifikasi ekonomi, dalam hal ini jenis belanja. Yang kedua, klasifikasi organisasi, dalam hal ini unit pengguna anggaran. Yang ketiga,
klasifikasi fungsi dalam hal ini, fungsi utama dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, realisasi anggaran dilaporkan berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, transfer. Transfer mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan yang menyebutkan nilai nominal dan persentase atas selisih lebih atau kurang antara realisasi dan anggaran transfer. Yang kedua, penjelasan yang menyebutkan nilai nominal dan persentase atas selisih antara transfer periode berjalan dan transfer periode yang lalu. Yang keempat, surplus atau defisit. Laporan realisasi anggaran mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Yang kedua, surplus. LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Yang ketiga, defisit LRA adalah selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Yang kelima, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Yang keenam, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Yang ketujuh, pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat pada pembiayaan neto. Yang kedelapan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Silpah atau sikpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dapat dicatat pada pos silpa atau sikpa. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode dapat dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Namun, pada tingkat SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, unsur-unsur tersebut tidak semuanya dapat disajikan dalam LRA SKPD. Unsur-unsur yang dapat disajikan adalah transfer, pembiayaan, dan juga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang berikut adalah periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas dapat berubah, dan laporan realisasi anggaran tahunan dapat disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang dan pendek dari 1 tahun. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke-6 mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dalam PSAP-BA 01 paragraf ke-41 sudah dijelaskan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih sudah menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut. Yang pertama ada saldo anggaran lebih awal. Lalu yang kedua ada penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Yang keempat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun berjalan. Dan yang terakhir ada saldo anggaran lebih akhir. Di slide berikutnya ada neraca. Seperti yang kita ketahui bersama, neraca itu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang terdiri dari 3, ada ALEO, aset, liabilitas, dan owner equity yang ditulis pada tanggal tertentu. Dan itu semua sudah dijelaskan dalam PSAP-BA 01 paragraf ke-44. Neraca sendiri sudah menyajikan secara komparatif dengan periode akun pos-pos sebagai berikut. Yang pertama ada aset lancar. Nah, aset lancar itu adalah jenis aset yang diharapkan segera dilunasi dalam jangka waktu yang dekat.
biasanya 1 tahun, minimal 1 tahun ya. Contoh aset lancar untuk pemerintah daerah itu seperti kas di kas daerah, lalu ada kas di bendahara pengeluaran, ada kas di bendahara penerimaan, ada investasi jangka piutang, piutang retribusi, piutang pajak, persediaan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo minimal 1 tahun. Dan investasi sendiri dibagi menjadi 2, ada investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk di dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contohnya seperti pinjaman jangka panjang, investasi dalam surat utang negara, investasi dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Kedua ada investasi permanen. Investasi permanen adalah investasi yang tidak termasuk di dalam investasi non permanen, di mana investasi ini dimaksudkan dimiliki untuk secara berkelanjutan. Contohnya seperti penyertaan modal pemerintahan dan investasi permanen lainnya. Lalu terdapat aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain dalam tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Contohnya seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada kewajiban jangka pendek. Contoh dalam pemerintah daerah seperti utang perhitungan pihak ketiga, lalu ada utang bunga, lalu ada utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Dan yang terakhir ada kewajiban jangka panjang dalam pemerintah daerah, contohnya seperti utang dalam negeri, sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, dan premium diskonto obligasi. Dan yang keenam ada ekuitas yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang terdiri atas dana lancar, dana investasi, dan dana cadangan. Selanjutnya di bagian 2.3.4 mengenai laporan arus kas. Dalam PSAP BA 03 paragraf ke-15 itu sudah mendefinisikan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama 1 periode akuntansi. Dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan itu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan juga transitoris. Selanjutnya ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama 1 periode akuntansi. Kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh. Selanjutnya ada aktivitas investasi, yaitu aktivitas penerimaan dan juga pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan juga pelepasan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk di dalam setara kas. Ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas penerimaan dan juga pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan juga hutang jangka panjang itu sendiri. Lalu yang paling terakhir adalah aktivitas transitoris, yaitu aktivitas penerimaan dan juga pengeluaran kas yang tidak termasuk di dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Terima kasih. Selanjutnya, laporan operasional. PSAP 12 diterapkan dalam penyajian laporan operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan LO, beban dan surplus defisit operasional dalam periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara daerah. PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO dari ketiga operasional. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Yang kedua,
beban dari kegiatan operasional. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang ketiga, surplus defisit dari ketiga kegiatan operasional. Selisih lebih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode. Pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Yang keempat, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Yang pertama, pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Yang kedua, setelah lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus defisit sebelum pos luar biasa. Yang kelima, pos luar biasa. Pos luar biasa meliputi yang pertama, pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Yang ketiga, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Yang keempat, kejadian di luar kendali. Yang kelima, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang. Yang keempat, sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, surplus defisit LO. Yang surplus defisit LO meliputi yang pertama, surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Yang kedua, saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke perubahan ekuitas. Yang selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam PSAP BA 01 paragraf 101, laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos. Yang pertama, ekuitas awal. Yang kedua, surplus defisit LO periode bersangkutan. Dan yang ketiga, koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, yang pertama, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Yang kedua, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir, ekuitas akhir. Selanjutnya, catatan antara laporan keuangan. PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dalam komitmen-komitmen lainnya, agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan
laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang harus disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan. Drabin et 1981, ia melakukan identifikasi yang menyatakan bahwa ada 10 kelompok pemakai laporan keuangan akuntansi sektor publik yang terdiri dari: yang pertama, pembayar pajak; yang kedua, pemberi dana bantuan; yang ketiga, investor; yang keempat, pengguna jasa; yang kelima, karyawan atau pegawai; yang keenam, pemasok atau vendor; yang ketujuh, dewan legislatif; yang kedelapan, manajemen; yang kesembilan, pemilih; dan yang ke-10, badan pengawas. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama konstituen; yang kedua, badan pengawas; yang ketiga, sumber daya; yang keempat, investor dan kreditor; yang kelima, lembaga pemerintah. Sementara itu, Hanley et tahun 1992 mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama, anggota terpilih; yang kedua, masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak; yang ketiga, pelanggan atau klien; yang keempat, karyawan atau pegawai; yang kelima, pelanggan dan pemasok; yang keenam, pemerintah; yang ketujuh, regulator; yang kedelapan, pemberi pinjaman; yang kesembilan, donor dan sponsor; dan yang terakhir, investor atau partner bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.